Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Faruk Abdurrauf, sebagai dosen kewirausahaan, di sini kami akan menyampaikan makalah dan PowerPoint kami untuk memenuhi tugas kewirausahaan. Sebelum kami mempresentasikan pelajaran kewirausahaan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rizkianzia. Saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Dan teman saya yang selanjutnya akan juga memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ali Romzan, program studi Hukum Ekonomi Syariah, nomor induk mahasiswa 2003019. Demikian. Saya Tomo Hindrawan, mahasiswa Perguruan Tinggi Dakwah Islam Indonesia. Memperkenalkan diri saya dari jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tohari. Saya mahasiswa Perguruan Tinggi Dakwah Islam Indonesia. Saya sendiri jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Terima kasih. Akan menyampaikan tentang pengertian kewirausahaan sendiri, yaitu kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan dan mengelola sesuatu yang baru melalui proses kreatif dan inovatif yang dijadikan dasar, kiat, dan sumber daya untuk mencari peluang sukses, memecahkan persoalan, dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan atau usaha. Nah, orang yang melakukan aktivitas wirausaha disebut wirausahawan atau entrepreneur. Menurut buku Prinsip-prinsip Dasar Kewirausahaan, inti dari kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda melalui berpikir kreatif dan bertindak inovatif untuk menciptakan peluang dan menghadapi tantangan hidup. Nah, untuk pengertian kewirausahaan menurut para ahli, yaitu menurut Thomas W. Zimmer, pada tahun 1996, kewirausahaan adalah hasil dari suatu disiplin serta proses sistematis penerapan kreativitas dan inovasi dalam memenuhi kebutuhan dan peluang di pasar. Untuk Schumpeter itu pada tahun 1934 menjelaskan kewirausahaan dipandang sebagai kombinasi baru, termasuk melakukan hal-hal yang baru yang sudah dilakukan dengan cara baru. Kombinasi baru meliputi yaitu pertama, pengenalan barang baru, yang kedua, metode produksi baru, yang ketiga, pembukaan pasar baru, dan yang keempat, sumber pasokan baru. Menurut Ahmad Sanusi, pada tahun 1994, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan dasar sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Menurut Hirzener, pada tahun 1973 mendefinisikan kewirausahaan adalah kemampuan untuk melihat peluang baru. Pengakuan dan pemanfaatan peluang ini akan cenderung untuk memperbaiki pasar dan membawanya kembali ke keseimbangan. Untuk Rumelt, pada tahun 1987, kewirausahaan adalah penciptaan bisnis baru yang berarti mereka tidak persis menduplikasi bisnis yang sudah ada, tetapi memiliki beberapa unsur kebaruan. Jadi kita bisa melihat dari pengertian sebelumnya dan pengertian para ahli bahwa kewirausahaan itu sendiri yaitu sebagaimana seseorang melakukan atau mempunyai produk dari hasil dirinya sendiri.
baik itu dari kreatif maupun inovatif. Nah, produk tersebut itu tidak bisa disamakan dengan produk-produk yang lain. Kewirausahaan adalah hal yang cukup kompleks. Oleh karena itu, kewirausahaan perlu dipelajari dan dipupuk sedini mungkin. Kewirausahaan juga bukanlah suatu proses yang bisa dilakukan secara instan. Sebaliknya, ada beberapa tahap yang perlu dilalui. Adapun tahap-tahap tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu tahap memulai. Tahap pertama dalam kewirausahaan adalah memulai. Pada tahap awal ini, wirausahawan harus mempersiapkan segala sesuatu. Tahap ini juga termasuk proses melihat dan menganalisis peluang usaha yang akan dijalankan. Jadi, dalam tahap memulai ini, si wirausaha tersebut melihat pada pasaran apa yang belum dikeluarkan produk yang inovatif maupun kreatif. Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Tahap kedua dalam kewirausahaan adalah pelaksanaan. Pada tahap ini, wirausahawan akan memulai berbagai hal terkait dengan usahanya. Misalnya, merancang rencana pembiayaan, sumber daya manusia, kepemilikan, serta susunan organisasi. Di samping itu, tahap kedua ini juga bergantung dengan kemampuan pemimpin dalam mengambil resiko dan mengambil keputusan, penerapan strategi pemasaran, serta evaluasi. Dan yang tahap ketiga, yaitu tahap mempertahankan usaha. Tahap ketiga adalah mempertahankan usaha. Tahap ini dilakukan dengan menganalisis perkembangan yang telah dicapai. Tujuannya untuk menindaklanjuti sesuai dengan kondisi yang sedang dialami, sehingga tidak hanya bertahan, bisnis juga dapat berkembang. Jadi, selain kita memulai bisnis, yaitu kita sebagai pembisnis, sebagai pengusaha juga harus mempertahankan produk kita, mempertahankan usaha kita. Ya, kalau bisa kita mengevaluasi setiap bulan, apakah produk kita itu setiap bulannya berkembang atau sebaliknya. Nah, untuk tahap keempat, yaitu pengembangan usaha. Tidak sebatas mempertahankan usaha, dalam kewirausahaan juga terdapat tahap pengembangan usaha. Tahap ini bisa dilakukan saat usaha yang dilakukan menunjukkan hasil yang positif, yaitu produknya itu bisa dikenal oleh seluruh masyarakat. Berarti kan itu udah positif ya. Untuk mengembangkan usaha, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Misal dengan bertahan atau dengan melakukan ekspansi dan perluasan usaha. Nah, jika misalnya kita sudah kelihatan nih hasil perkembangan kita di dalam usaha tersebut, maka kita harus bisa ngambil taktik gimana usaha kita itu bisa berkembang. Yaitu contohnya bisa membuka cabang baru atau bisa memperkenalkan produk kita atau usaha kita ke luar negeri. Karakteristik kewirausahaan merangkum buku kewirausahaan pada tahun 2021. M. Scarborough dan Thomas W. Zimmerer menjelaskan karakteristik kewirausahaan sebagai berikut. 1. Keinginan untuk tanggung jawab yang bertanggung jawab atas upaya mereka. Yang kedua, karakteristik kewirausahaan yaitu preferensi untuk resiko sedang, artinya selalu menghindari resiko terlalu rendah atau terlalu tinggi, jadi balance antara resiko terlalu yang rendah maupun resiko yang tinggi. Keyakinan dalam kesuksesan bersama. Yang ketiga, hasrat untuk mendapatkan umpan balik yang cepat, yaitu memiliki semangat dan kerja keras untuk mewujudkan keinginannya untuk masa depan yang lebih baik. Energik, penuh semangat, dan berusaha mewujudkan keinginannya dan menciptakan masa depan yang lebih baik. Di sini ya ditarik kesimpulan bahwa sebagai karakteristik kewirausahaan yaitu salah satunya adalah optimis untuk sukses.
Dan yang keempat, orientasi masa depan, yakni memiliki visi dan misi jangka panjang, keterampilan organisasi yaitu kemampuan mengatur sumber daya untuk menciptakan nilai tambah. Bismillahirrahmanirrahim. Indikator entrepreneurship. Inovasi. Inovasi menjadi faktor penting yang digunakan untuk mencirikan kewirausahaan. Inovasi mencerminkan kecenderungan perusahaan untuk terlibat dan mendukung ide-ide baru, kebaruan, eksperimentasi, dan proses kreatif yang dapat menghasilkan produk, layanan, atau proses teknologi baru. Oleh karena itu, pada tahun 1995, Lonfeld mendefinisikan inovasi sebagai salah suatu proses secara terus-menerus belajar, melakukan pencarian dan menghasilkan produk baru, proses yang baru, bentuk organisasi baru, dan pasar yang baru untuk memajukan perusahaan apabila itu berupa perusahaan. Untuk memajukan usaha apa saja, kalau itu berupa usaha ataupun mungkin perniagaan, itu bagaimana caranya meningkatkan pelanggan dan sebagainya, memerlukan inovasi. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang proaktif. Manajer kewirausahaan berperan penting untuk meningkatkan pertumbuhan perusahaan karena mereka memberikan visi dan imajinasi yang diperlukan untuk terlibat dalam melakukan ekspansi oportunistik dengan menerapkan strategi terbaik dalam memanfaatkan peluang pasar. Mereka juga mengambil inisiatif dengan mengantisipasi dan mengejar peluang baru dan dengan berpartisipasi di pasar. Oleh karena itu, proaktif didefinisikan sebagai kecenderungan untuk melakukan suatu tindakan yang dapat mempengaruhi suatu lingkungan atau suatu keadaan. Atau risk taking. Cantillon 1734 adalah orang pertama yang secara formal menggunakan istilah kewirausahaan. Beliau mengemukakan bahwa faktor utama yang memisahkan pengusaha dari karyawan adalah ketidakpastian dan risiko wirausaha. Risiko memiliki berbagai arti, tergantung pada konteksnya. Namun dalam konteks kewirausahaan, risiko tersebut dapat dikelompokkan dalam risiko pribadi, risiko sosial, dan risiko psikologis. Dengan demikian, konsep pengambilan risiko adalah kualitas yang sering digunakan untuk menggambarkan kewirausahaan. Oleh karena itu, mengambil risiko atau risk taking didefinisikan sebagai upaya untuk melakukan tindakan berdasarkan prediksi yang logis dan akurat serta yang dipilih dari berbagai alternatif pilihan yang paling menguntungkan. Agresif berkompetisi atau competitive aggressiveness. Agresif berkompetisi atau competitive aggressiveness mengacu pada kecenderungan perusahaan untuk secara langsung dan secara intens menantang pesaingnya untuk mencapai entry atau meningkatkan posisi dengan tujuan untuk mengungguli pesaing industri di pasar. Bentuk agresif berkompetisi, competitive aggressiveness, dapat berupa konfrontasi langsung, misalnya ketika sebuah perusahaan memasuki pasar yang telah dikuasai oleh pesaing lain, atau reaktif, misalnya ketika sebuah perusahaan menurunkan harga sebagai tanggapan untuk menantang pesaingnya. Otonomi atau autonomi. Otonomi mengacu pada tindakan independen dari individu atau tim dalam memunculkan ide atau visi dan melaksanakannya sampai ide dan visi tersebut diwujudkan selesai.
Ini berarti kemampuan dan kemauan diri sendiri diarahkan untuk mengejar peluang. Dalam konteks organisasi, ini mengacu pada tindakan yang diambil harus bebas dari hambatan organisasi yang menyesakan. Jadi, meskipun faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya, tindakan oleh saingan kompetitif, atau pertimbangan organisasi internal dapat mengubah arah inisiatif usaha baru. Ini tidak cukup untuk memadamkan proses kewirausahaan otonom yang mengarah ke entry baru. Sepanjang prosesnya, pemain organisasi tetap bebas untuk bertindak secara independen, membuat keputusan penting dan melanjutkan. Nah, kelima indikator entrepreneurship tersebut merupakan indikator yang umum digunakan dalam entrepreneurship, serta menjadi ciri umum dari seorang entrepreneur dan merupakan konstruksi yang paling divalidasi dan paling banyak digunakan di literatur kewirausahaan. Di samping itu, kelima indikator ini diyakini akan mampu meningkatkan kinerja perusahaan, atau bisa disebut dengan firm performance, serta berkontribusi terhadap kinerja. Itu saja penjelasan dari kelompok kami. Kami menyadari bahwa PowerPoint atau makalah ini sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami menerima kritik dan saran agar penyusunan makalah atau PowerPoint selanjutnya menjadi lebih baik. Untuk itu, kami mengucapkan banyak terima kasih dan semoga karya tulis ini bermanfaat untuk kami dan untuk pembaca atau pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.